Oke, sebelum saya menjelaskan materinya, terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Nama saya Mustika Kasnani Maulan, kelas AB3C, jurusan Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan itu. Satu, bidang studi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu bidang studi yang sudah cukup lama berkembang. Sebelum era Adam Smith, sebenarnya sudah banyak pemikiran-pemikiran yang mengemukakan mengenai persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi oleh suatu negara. Secara garis besarnya, analisis terdapat dalam ilmu ekonomi dapat dibedakan kepada dua bentuk analisis. Satu, teori mikroekonomi dan makroekonomi. Ruang lingkup ini dan cara analisis teori mikroekonomi dan makroekonomi akan diterangkan dalam bagian yang terakhir dalam bab ini. Terlebih dahulu bab ini akan menerangkan 4 aspek erat hubungannya dengan metodologi dalam analisis ekonomi. Aspek-aspek tersebut adalah masalah pokok ekonomi yang dihadapi setiap masyarakat, yaitu masalah kelengkapan atau kekurangan berdasarkan uraian mengenai masalah ekonomi. Pokok tersebut dirumuskan definisi ilmu ekonomi. Jenis analisis ekonomi. 1. Ciri utama suatu teori ekonomi dan kegunaan teori ekonomi. 2. Bentuk alat analisis yang digunakan pakar ekonomi dalam rangkaian teori ekonomi dan menganalisis berbagai pariwisata yang terjadi dalam perekonomian. Nah, masalah ekonomi dan kebutuhan untuk membuat pilihan seperti itu dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan akan selalu menghadapi persoalan-persoalan yang bersifat ekonomi, yaitu persoalan menghendaki seseorang atau perusahaan atau suatu masyarakat membuat keputusan tentang cara yang terbaik melakukan suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat didefinisikan sebagai seorang atau suatu perusahaan ataupun suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi barang normal, contoh baju dan buku, dan barang mewah, contoh mobil dan emas. Berdasarkan cara penggunaan barang-barang tersebut oleh masyarakat, barang-barang tersebut dibedakan menjadi barang pribadi, contohnya makanan, pakaian, dan mobil, dan barang publik, contohnya jalan raya, lampu, lalu lintas, dan mercusuar. Kebutuhan yang tidak terbatas. Secara umum dapat dikatakan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat adalah bersumber dari jumlah kebutuhan yang tidak terbatas, konsumsi makanan yang masih rendah, perubahan yang kurang memadai telah mendorong masyarakat untuk berusaha mencapai taraf hidup yang lebih tinggi. Faktor-faktor produksi yang dihasilkan dengan keoperan produksi adalah benda-benda yang disediakan oleh alam penciptaan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa. Faktor produksi adalah kenakalan menyatakan dengan istilah yang yaitu sumber-sumber daya. Faktor-faktor yang tersedia dalam perekonomian dibagi kepada 4 jenis, yaitu diterangkan di bawah. 1. Tanah dan sumber tanah. Faktor produksi disediakan oleh alam. Faktor produksi ini meliputi tanah, berbagai jenis tambang, hutan, dan sumber daya alam yang dapat dijadikan modal, seperti air yang dibentuk untuk irigasi atau untuk tenaga kerja. Faktor produksi ini bukan saja berarti jumlah buruh yang terdapat dalam perekonomian. Pengertian tenaga kerja meliputi juga keahlian dan keterampilan yang mereka miliki. Dari segi keahlian dan pendidikan, tenaga kerja diberikan kepada 3 golongan berikut. 1. Tenaga kerja kasar adalah tenaga kerja yang tidak berpendidikan atau rendah pendidikannya dan tidak memiliki keahlian dalam suatu bidang pekerjaan. 2. Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dari penelitian atau pengalaman kerja seperti montir, tukang kayu, dan ahli operasi TV dan radio. 3. Tenaga kerja akademik adalah
Batasan kemampuan memproduksi. Kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa adalah jauh lebih rendah daripada jumlah keinginan masyarakat tersebut. Produksi adalah lebih rendah daripada yang dibutuhkan pendudukannya. Peran sektor industri relatif kecil dan kemampuan seperti merupakan memproduksi juga lebih. Kedua contoh itu menunjukkan bahwa salah kekurangan yang juga dihadapi oleh masyarakat yang mempunyai taraf hidup kemakmuran yang relatif tinggi. Membuat pilihan untuk menyelesaikan kesejahteraan dalam setiap kegiatan ekonomi itu, dalam kegiatan memproduksi maupun mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa, setiap pelaku ekonomi harus membuat pilihan-pilihan. Tujuannya adalah agar sumber daya yang tersedia akan digunakan secara efisien dan dapat terwujudkan kesejahteraan yang paling umum kepada individu dan masyarakat. Pilihan dalam mengkonsumsi. Penggunaan sumber-sumber daya yang dimiliki sebagai mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan, seterusnya dengan pendapatan yang diterima, dan penggunaan sumber-sumber daya yang dimilikinya. Setiap individu tidak dapat memiliki semua barang yang diinginkan. Pilihan dalam produksi. Dalam perekonomian perusahaan dikembangkan untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan dan oleh individu perusahaan dan pemerintah. Pemilik perusahaan menjalankan kegiatannya untuk memuncak. Dalam penjualan barang, para pengusaha akan menentukan tingkat produksi yang memberikan keuntungan yang paling banyak kegiatan independen. Sedangkan dalam penggunaan faktor produksi, peneliti perusahaan menentukan kombinasi faktor produksi yang akan menentukan biaya produksi. Definisi ilmu ekonomi adalah satu ilmu sangat luas liputannya. Definisi ilmu tersebut selalu dihubungkan kepada keadaan ketidaksempurnaan di antara saat kemampuan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dan keinginan masyarakat untuk mendapat barang dan jasa. Kebanyakan ahli ekonomi selalu mendefinisikan ilmu ekonomi berdasarkan kenyataan tersebut. Sebagai contoh, Profesor P.A. Samuelson adalah salah seorang ahli ekonomi yang terbuka di dunia yang menilai ahli global atau ilmu ekonomi pada tahun 1970-an, memberikan definisi ilmu ekonomi secara berikut. Ilmu ekonomi adalah suatu bidang studi mengenai individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas. Jenis analisis ekonomi. Analisis ekonomi dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif. Bidang ilmu ekonomi adalah yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya wujud dalam perekonomian. Ilmu ekonomi adalah salah satu ilmu sosial. Ilmu sosial. Dalam ilmu sosial tidaklah mudah untuk mengetahui sifat sebenarnya dan dari kenyataan yang wujud. Ini disebabkan karena dalam masyarakat kenyataan yang wujudnya sangat berkaitan sama satu sama lain, sehingga seringkali timbul kesukaran untuk menggambarkan kenyataan yang sebenarnya berlaku dalam perekonomian. Teori ekonomi. Teori ekonomi adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat umum yang wujud dalam kegiatan ekonomi dan meramal tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang memberikan gambar tentang suatu sifat. Dalam teori ekonomi yang diterangkan adalah gambaran umum dan disederhanakan mengenai kegiatan ekonomi dan sifat-sifat ekonomi. Ekonomi terapan. Salah satu peranan teori ekonomi adalah berfungsi sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi. Bagaimana bentuk kebijakan yang harus dilaksanakan misalnya. Tujuan dari kehidupan ekonomi. Dalam perekonomian tujuan yang ingin dicapai adalah: 1. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat. 2. Menciptakan kestabilan harga.
antara pembeli dan penjual pasar. Ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang pasarnya yang serta campur tangan pemerintah, sedangkan sistem ekonomi perencanaan pusat adalah sistem ekonomi yang kegiatan diatur sepenuhnya oleh pemerintah. 2. Perdagangan dan spesialisasi. Perekonomian ini telah mengalami perubahan sangat drastis. Dalam 2,5 abad belakangan ini, mula-mula perubahan tersebut terutama berlangsung di negara-negara maju. Sampai unit produksi telah sanggup mengembangkan teknik produksi yang modern, sehingga mereka dapat menyediakan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dalam jumlah yang sangat besar. Kegiatan perdagangan yang bertambah efisien selanjutnya menimbulkan pula perkembangan spesialisasi dalam kegiatan produksi. 1. Produksi dan perdagangan dalam perekonomian subsisten. Sebelum melihat sifat-sifat dari kegiatan suatu kegiatan ekonomi modern secara lebih mendalam, ada baiknya apabila terlebih dahulu diperhatikan kegiatan ekonomi yang dijalankan dalam suatu masyarakat yang relatif primitif. Produksi yang untuk kebutuhan sendiri, kebutuhan seperti itu menggunakan cara dan alat bercocok tanam yang masih sederhana. Cara segala tersebut dapat dilihat infrastruktur produksi yang dapat dijual ke pasar. Kegiatan ekonomi lainnya yang penting adalah berburu dan menangkap ikan. Perdagangan barter. Dalam perdagangan seperti haruslah wujud keadaan di mana satu seorang ingin menukar barang yang dihasilkannya dengan satu barang lain. 2. Orang lain memproduksi barang yang diinginkan yang pertama. Syarat ini menyebabkan perdagangan barter tidak dapat dilaksanakan luas seperti perdagangan yang dilakukan dalam perekonomian yang modern ini, di mana menggunakan seluruh alat perantaraan tukar menukar. Pola perdagangan subsisten. Apabila digunakan dalam kegiatan perdagangan salah yang berdasarkan dapat dilakukan dengan lebih lancar, mereka hanya perlu menjual hasil produksi. Di pasar perdagangan menggunakan uang yang diperoleh dari hasil penjualan tersebut, orang itu seorang dapat membeli barang dan diminta. Pola kegiatan ekonomi dalam perekonomian uang. 1. Dalam membicarakan ciri-ciri pola kegiatan suatu barang dan jasa yang diperlukan, tetapi mengharuskan barang dan jasa diperlukan kepada barang atau jasa yang dapat disediakan dengan lebih efisien. Spesialisasi dan perdagangan yang mereka perlukan adalah melakukan stabilisasi dan produksi barang-barang yang dapat disediakan secara yang efisien. Petani akan menghasilkan bahan makanan, tukang kayu menghasilkan peralatan-peralatan pertanian dan peralatan rumah tangga, tukang jet menghasilkan pakaian. Dapat dilihat bahwa petani dan tukang kayu tersebut tidak memproduksi pakaian yang dibutuhkan dan untuk pertukarkan, akan tetapi perdagangan masih dapat berlangsung. Dari contoh di atas, dapatlah disimpulkan bahwa 1. Wujudnya uang sebagai alat uang tukar dan menukar akan melancarkan perdagangan. 2. Perdagangan yang bertambah lancar akan memberikan perangsang kepada masyarakat untuk meningkatkan spesialisasi dan dalam pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan keahlian mereka. Kebaikan-kebaikan spesialisasi. Terdapat kegiatan yang rapat antara perkembangan ekonomi dan spesialisasi, di mana makin tinggi perkembangan ekonomi, semakin tinggi pula tingkat spesialisasi. Arti perdagangan bertambah luas dan semakin efisien untuk menimbulkan spesialisasi yang lebih sekaligus mempertinggi
mempertingkat efisiensi produksi. Maksudnya, apabila produksi ditingkatkan misalnya menjadi 2 kali lipat, biaya produksi tidak akan meningkat sebesar peningkatan produksi yang berlaku. 3. Mendorong perkembangan teknologi. Digitalisasi menyebabkan pasaran berbagai barang menjadi tambah luas untuk kegiatan tertentu. Hal tersebut berarti berfluktuasi tambah dengan cepat. Pelaku kegiatan ekonomi yang perlu dijelaskan adalah garis besar dari cara kegiatan ekonomi dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat untuk mencapai tujuan. Ini cukuplah apabila pelaku kegiatan ekonomi dilakukan menjadi 3 golongan yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Masing-masing golongan ini menjalankan peranan yang sangat berbeda dalam suatu perekonomian. 1. Rumah tangga. Rumah tangga adalah pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Selain itu, sektor ini memiliki faktor-faktor produksi yang lain, yaitu barang-barang modal, kain alam, dan harta tetapi seperti tanah dan sebagian dan bangunan. Dalam perekonomian yang masih sementara perkembangannya, sebagai besar pendapatan yang menunjang tersebut digunakan untuk membeli makanan dan pakaian, yaitu keperluan sehari-hari. 2. Perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh seorang atau kumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Faktor-faktor produksi secara demikian rupa sehingga berbagai jenis barang dan jasa yang diperlukan rumah tangga dapat diproduksi dengan cara sebagai baik-baiknya. Yang dimaksudkan dengan industri primer adalah perusahaan-perusahaan yang mengolah kekayaan alam dengan eksploitatif faktor-faktor produksi yang disediakan oleh alam. Industri sekunder meliputi perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang industri seperti sepatu, baju, mobil, buku, dan sebagainya, mendirikan perumahan dan bangunan, dan menyediakan air, listrik, dan gas. Industri tertier adalah industri yang menghasilkan jasa-jasa yang di perusahaan-perusahaan yang menyediakan angkutan, menjalankan perdagangan, memberi pinjaman, atau lembaga-lembaga keuangan, dan menyewakan bangunan atau rumah dan pertokoan. Pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah adalah badan-badan pemerintah yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Di samping mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan ekonomi rumah tangga dan perusahaan, pemerintah juga melakukan sendiri beberapa kegiatan ekonomi. Salah satu kegiatan yang demikian adalah kegiatan yang mengembangkan pelaksanaan ekonomi seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan lapangan terbang. Oleh sebab itu adalah kewenangan menguntungkan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki masyarakat untuk mengembangkan prasarana. Sektor pemerintah dan sektor swasta. Yang dimaksud dengan pajak langsung adalah pajak yang secara langsung dikenakan kepada orang-orang atau badan yang memperoleh pendapatan atau keuntungan dalam kegiatan ekonomi. Pajak tak langsung adalah pajak yang dikenakan tanpa kaitan kepada individu atau perusahaan tertentu. Yang termasuk dalam golongan pajak adalah pajak penjualan dan pajak impor atau ekspor. Sirkulasi aliran pendapatan. Diagram itu memberi gambaran tentang aliran-aliran. 1. Faktor-faktor produksi. 2. Pendapatan. 3. Barang-barang dan jasa. 4. Pengeluaran antar sektor-sektor dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, sirkulasi aliran pendapatan biasanya hanyalah menunjukkan bentuk-bentuk aliran faktor produksi, pendapatan, barang, serta jasa dan pengeluaran antar sektor rumah tangga dan perusahaan. Jenis-jenis aliran wujud. Kalau misalkan pemerintah tidak melakukan kegiatan ekonomi dan tidak melakukan campur tangan apapun dalam kegiatan ekonomi, maka aliran faktor produksi, pendapatan, barang, dan pengeluaran dalam suatu perekonomian. Sirkulasi pendapatan ekonomi pasar. Di dalam gambaran itu ditunjukkan interaksi antar sektor perusahaan dan sektor rumah tangga dan jenis kegiatan berikut. 1. Menentukan jenis barang dan jasa yang perlu diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Menentukan bagaimana faktor-faktor produksi akan dikelolakan ke berbagai kegiatan memproduksi. Pasar
asalnya bukanlah dimaksud sebagai tempat jual beli karet atau timah di suatu kampung atau wilayah tertentu, tetapi meliputi interaksi di antara produsen dan para pembeli atau timah di seluruh dunia. Pasar barang adalah tempat di mana para pembeli dan para penjual dari suatu barang atau jasa melakukan interaksi untuk menentukan jumlah dan harga barang atau jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan pasar faktor adalah tempat di mana para pengusaha atau pembeli faktor produksi mengadakan interaksi dengan pemilik faktor produksi untuk menentukan harga atau pendapatan dan jumlah faktor produksi yang akan digunakan menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang diminta masyarakat. Interaksi antar sektor rumah tangga dan perusahaan. Aliran 1. Menggambarkan penawaran berbagai jenis barang dan jasa oleh sektor perusahaan, sedangkan aliran 2 menggambarkan permintaan berbagai jenis barang-barang dan jasa oleh sektor rumah tangga. Interaksi tersebut akan menentukan 1. Jenis barang dan jasa yang harus diproduksi, 2. Tingkat harga dan dari masing-masing barang tersebut, 3. Tingkat produksi dari masing-masing barang tersebut. Interaksi ini ditunjukkan oleh aliran 3 dan aliran 4. Aliran 3 menggambarkan permintaan faktor produksi oleh sektor perusahaan, sedangkan aliran 4 menggambarkan aliran penawaran faktor produksi oleh sektor rumah tangga. Mekanisme pasar. 1. Penilaian awal. Kemajuan yang telah dicapai berbagai perekonomian, terutama perekonomian negara-negara maju, menyebutkan bahwa pada umumnya mekanisme pada dasar adalah sistem yang cukup efisien dalam mengorganisasikan faktor produksi dan mengembangkan perekonomian. Beberapa kebaikan mekanisme pasar. 1. Pasar dapat memberikan informasi yang lebih tepat. Maka salah satu pertimbangan yang harus mereka pikirkan menjalankan usaha adalah untuk menentukan jenis barang yang dapat dihasilkan secara menguntungkan. 2. Pasar memberi perangsangan untuk mengembangkan kegiatan usaha. Keadaan dalam pasar terus mengalami perubahan. 3. Pasar memberi perangsang untuk memperoleh keadaan modern. Pasar yang semakin meluas berarti lebih banyak barang yang harus diproduksi. 4. Pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor secara efisien. Harga suatu barang ditentukan oleh pemerintah dan kelangkaannya. 5. Pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Tidak seorang pun di dalam pasar mendapat suatu tekanan di dalam menjalankan kegiatannya. 3. Masalah dan analisis ekonomi. Menentukan barang dan jasa harus diproduksi. Barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian adalah sangat banyak, yaitu dari barang yang sangat sederhana, misalnya beras dan tape, kepada barang yang sangat kompleks, misalnya pesawat terbang. Masalah yang pertama ini adalah akibat langsung daripada ketidakmampuan sumber-sumber daya yang tersedia untuk memproduksi semua barang yang dibutuhkan masyarakat. Oleh sebab itu, pilihan harus dilakukan. Menentukan cara barang produksi. Dalam sektor pertanian, sejumlah produksi tertentu dapat dihasilkan dengan menggunakan tanah yang digunakan, tetapi lebih banyak menggunakan modal dan teknologi yang lebih tinggi. Dalam memikirkan masalah efisien, kegiatan memproduksi yang harus dipikirkan tidaklah terbatas hanya kepada masalah efisien dari segi teknik. Menentukan untuk siapa barang-barang produksi. Masalahnya selanjutnya yang harus dipikirkan masyarakat adalah bagaimanakah pendapatan keseluruhan masyarakat didistribusikan kepada berbagai golongan dan individu dalam masyarakat itu. Untuk menjawab persoalan ini, yang pertama sekali harus dilakukan adalah melihat secara pendapatan dan faktor produksi ditentukan. Batas kemungkinan produksi. Grafik yang dimaksud adalah batas kemungkinan produksi atau kurva kemungkinan produksi. Grafik tersebut menunjukkan batas maksimum dan tingkat produksi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat dan menggunakan faktor produksi yang dimilikinya. Batas kemungkinan produksi dalam angka. Yang pertama ialah membuat beberapa misalan atau asumsi mengenai keadaan yang berlaku dalam perekonomian. Yang kedua adalah membuat contoh angka mengenai tingkat produksi yang akan dicapai. Tingkat
beberapa permisalan menyederhanakan berikut. Semua faktor produksi sepenuhnya digunakan, maksudnya adalah bahwa semua tenaga kerja yang tersedia dikerjakan, kapasitas alat-alat produksi sepenuhnya digunakan. Sebagai akibat dari permisalannya ini, tingkat produksi mencapai jumlah nilai yang paling maksimum. 2. Jumlah faktor-faktor produksi tidak dapat ditambah, tetapi gabungan penggunaan mereka boleh diubah sebagai dapat menghasilkan barang-barang yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Tidak, sebagai akibat permisalan ini produktivitas berbagai faktor produksi adalah tetap. 4. Dalam perekonomian hanya dapat dihasilkan dua jenis barang. Dalam contoh misalkan barang itu adalah barang industri dan barang pertanian. 5. Biaya kesempatan semakin meningkat. Yang diartikan dengan biaya kesempatan adalah besarnya pengurangan produksi satu barang yang harus dilakukan untuk menambah produksi barang lain. Konsep ini akan diterapkan lebih lanjut dalam bagian lain dari bab ini. Tingkat produksi dapat dicapai berdasarkan permisalan di atas. Sekarang telah dapat ditunjukkan suatu gambaran hipotesis mengenai gabungan barang industri dan pertanian yang mungkin dihasilkan oleh berbagai gabungan. Faktor produksi yang digunakan sekitar masyarakat menginginkan barang pertanian saja dan tidak menghendaki barang industri, maka kombinasi penggunaan faktor-faktor produksi adalah seperti yang ditentukan oleh kombinasi A. Kurva kemungkinan produksi. Dalam melukiskan kurva tersebut akan digunakan permisalan-permisalan dalam angka-angka produksi barang industri dan barang pertanian yang baru diterangkan di atas. Pengangguran tidak tercapai. Dengan demikian, untuk membuat gambaran mengenai kegiatan memproduksi yang lebih mendekati kenyataan adalah perlu untuk membuat misalnya yang berbeda dengan yang digunakan dalam analisis sebelum ini mengenai penggunaan faktor-faktor produksi. Pengangguran. Apabila pengangguran tenaga kerja dan faktor-faktor produksi lainnya tidak sepenuhnya digunakan, maka gabungan barang-barang yang produksi tidak akan mencapai gabungan yang maksimum. Penghamburan. Faktor-faktor tersebut digunakan sepenuh tetapi tidak secara efisien. Kalau petani diharuskan bekerja di kantor, para pegawai harus menjadi petani, dan para dokter mengurus administrasi pemerintahan, maka penggunaan faktor-faktor produksi tidak akan mencapai efisiensi yang maksimum. Tingkat produksi yang tidak tercapai. Menggambarkan gabungan produksi barang industri dan barang pertanian lebih besar daripada jumlah maksimum yang diciptakan oleh perekonomian. Pertumbuhan ekonomi. 1. Efek pertambahan produksi. Dalam jangka panjang, mereka akan mengalami perubahan yaitu jumlah faktor-faktor produksi akan bertambah dan tingkat teknologi yang digunakan menjadi semakin canggih. Misalkan pada tahun 1990, kurva kemungkinan produksi dalam seperti yang ditunjukkan oleh kurva AF. 2. Kemajuan teknologi yang tak seimbang. Misalkan pada mula kurva AB adalah kurva batas kemungkinan produksi di suatu negara. Kurva tersebut menunjukkan batas maksimum kombinasi produksi barang pertanian atau ditunjukkan di Portugal. Negara industri atau ditunjukkan sumber datar yang dapat dihasilkan negara tersebut. 3. Kurva kemungkinan produksi dalam skala ekonomi. Dalam bagian yang menerangkan tentang batas kemungkinan menyatakan bahwa analisis tersebut dapat digunakan untuk menerangkan beberapa masalah yang dihadapi masyarakat atau ekonomi. 1. Memilih yang harus diproduksi. 2. Masalah pengangguran. 3. Masalah pertumbuhan ekonomi. Memilih jenis barang yang harus diproduksi. Dalam menerangkan masalah ini, perlu digunakan permisalan dalam membuat kurva kemungkinan produksi, yaitu 1. Faktor-faktor produksi sepenuhnya digunakan. 2. Faktor-faktor produksi tidak jumlahnya. 3. Teknologi tidak mengalami perubahan. 4. Hanya bermacam barang-barang yang diproduksi. Lihat kesempatan hasil
barang-barang modal cukup banyak diproduksi, maka penanaman modal akan menjadi lebih tinggi dan selanjutnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Masalah pengangguran. Keadaan ini tingkat produksi adalah di bawah tingkat maksimum, yaitu keadaan seperti yang disebutkan oleh titik C. Adalah keadaan yang sering berlaku dalam perekonomian berdasarkan kepada analisis Keynes kurang daripada yang perlu untuk melanjutkan tingkat kesempatan kerja pulih dan tingkat produksi masyarakat yang optimal. Masalah pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Dalam perekonomian, keadaan yang paling ideal adalah mencapai tingkat kesempatan kerja penuh dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Seringkali pada mulanya perekonomian tidak menghadapi masalah. Ada kalanya masalah tersebut menjadi semakin buruk keadaan seperti ini. Berarti pada mulanya tingkat produksi masyarakat belum mencapai tingkat maksimum, dan dalam periode selanjutnya tingkat produksi masyarakat tetap tidak mencapai keadaan ideal tersebut. Sistem perekonomian. Berbagai perekonomian ada di dunia ini terorganisasi secara berbeda-beda. Bentuk perekonomian tersebut sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keadaan, pandangan politik dan ideologi ekonomi dan masyarakat. Sistem pasar-pasar atau laissez-faire. Kata laissez-faire berasal dari bahasa Prancis dan ia pada hakikatnya berarti biarlah mereka yang melakukan pekerjaan sesuai dengan keinginan mereka. Apakah yang dimaksud dengan kebebasan pun di dalam sistem ekonomi? Yang dimaksud dengan ungkapan tersebut adalah suatu sistem ekonomi di mana pemerintah sama sekali tidak campur tangan dan tidak pula berusaha mengurangi kompleksitas ekonomi masyarakat. Sistem ekonomi campuran. Tapi menyadari kebaikan-kebaikannya, sejak lama ahli-ahli ekonomi telah menjadi pula bahwa mekanisme pasar punya beberapa kelemahan yang menimbulkan perbincangan dalam masyarakat. Efek sistem pasar bebas. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah, tetapi masyarakat masih mempunyai kebebasan yang cukup luas untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Peran campuran tangan pemerintah. Bentuk campur tangan yang kedua adalah berupa secara langsung melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Campur tangan yang ketiga adalah dengan melaksanakan kebijakan fiskal atau kebijakan mengubah pajak dan melarang pemerintah, dan kebijakan moneter atau mengatur dan mengawasi kegiatan sektor keuangan dengan tujuan agar berdampak berkembang dengan pesat secara teratur tanpa mengalami masalah inflasi. Perkembangan dengan pesat dan secara teratur tanpa mengalami masalah inflasi. Ketiga, jenis campur tangan pemerintah ini telah di dalam bab yang lalu. Sistem perencanaan pusat. Barang apakah yang harus diproduksi, berapa jumlahnya? Jawab dari persoalan inilah bentuk suatu perencanaan kegiatan ekonomi yang sangat terperinci, yang menentukan kegiatan-kegiatan produksi yang harus dilakukan dalam beberapa tahun mendatang.